Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita malam hari ini dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan masuk pada bab yang pertama, yaitu fikih ibadah, dan kita akan memulai dari bab taharah, yaitu fikih tentang taharah. Beberapa hal yang dibahas dalam fikih taharah ini di antara lain adalah tentang al-miyahu wa aqsamuh, air dan bagian-bagiannya, atau air dan macam-macamnya. Setidaknya ada 4 macam air. Ya, ada 4 macam air. Yang pertama adalah namanya air mutlak. Air mutlak ini adalah air suci lagi mensucikan. Air suci lagi mensucikan. Dan hukum air ini adalah suci. Karena dia suci lagi mensucikan, air seperti inilah yang utama digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja air tersebut? Yang pertama adalah air hujan, air salju, air dingin, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan kami turunkan ke atas kalian dari langit air yang mensucikan atau yang kalian bersuci dengannya. Yang kedua, surah Al-Furqan ayat 28, Allah berfirman, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan kami telah menurunkan dari langit air yang suci. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bertakbir dalam salat berhenti sejenak, diam sejenak. Qabla qiraati, sebelum membaca Al-Fatihah. Faqultu, selesai salat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta, demi ayah dan ibuku. Ara'aitu sukutaka baina takbir wal qiraah, ma taqul? Aku memperhatikan diammu antara takbir dan sebelum baca Al-Fatihah. Apa yang engkau baca? Rasulullah bersabda, aku berkata, Allahumma, ya Allah, ba'id, jauhkan baini, antaraku, wa baina khataayaya, dan antara dosa-dosaku, kama ba'atta, sebagaimana engkau jauhkan bainal masyriq, di antara timur, wal maghrib, dan barat. Allahumma, ya Allah, nakini, sucikan aku, min khataayaya, dari dosa-dosaku, kama, sebagaimana yunaqqas thawbul abyad, disucikan baju putih, minat danas, dari kotoran. Allahumma, ya Allah, insilni, cucilah aku, min khataayaya, dari segala dosa, bisalji, dengan air salju, wal ma'i, air, wal barad, dengan air dingin. Hadis riwayat jamaah kecuali Tirmidzi. Bahasa baginda sallallahu alaihi wasallam dengan salji, al-ma'i, wal barad, ini menunjukkan bahwa air itu suci dan mensucikan, atau bagian daripada air yang suci lagi mensucikan. Yang kedua adalah air laut.
Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahr, sungguh kami menaiki kapal di atas laut. Wa nahmilu ma'na qalil minal ma'i fa in tawadda'na bi 'atishna. Ya Rasulullah, dan kami membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengannya, maka kami akan terancam haus. Afala tawadda'u bima'il bahri, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah, bersabda Rasulullah, wa tahur ma'uhu, laut itu suci airnya, al-hillu maitatahu, halal bangkainya. Ya, halal bangkainya. Maksud halal bangkainya ini adalah seluruh hewan laut yang mati di laut. Lalu kita lihat, kayaknya ini masih bagus, boleh kita makan. Kalau udah busuk, jangan dimakan. Ya, perhatikan. Artinya selain hewan laut yang mati di atas laut, nggak halal dia. Jadi yang dimaksud adalah hewan laut. Makanya ada candaan ini ya, candaannya begini. Seluruh apa yang mati di laut halal, kecuali kapal selam. Itu pun karena keras. Coba tempe pasti habis. Bercandaan orang Medan begitu, Bu. Jadi halal bangkainya artinya yang hewan laut yang mati di laut, dalam arti masih bagus. Hadis riwayat Al-Khamsah. Yang keempat, air Zam-Zam. Sebagaimana hadis Ali radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam meminta dibawakan air dari Zam-Zam. Fasyariba minhu fatawadda. Maka baginda sallallahu meminum airnya dan berwudu dengannya. Tetapi jangan kita harapkan kalau nanti ke tanah suci ada tempat wudu dari Zam-Zam, nggak boleh. Tapi boleh diambil diam-diam wudu pakai air Zam-Zam, nggak ada masalah. Ya, ambil air Zam-Zam bawa ke tempat yang bisa wudu, silakan. Tapi cari tempat wudu yang airnya air Zam-Zam, nggak ada di tanah suci. Karena difokuskan untuk minum jamaah haji atau umrah. Yang keempat, al-ma'ul mutaghayyir bitulil maksi atau bisababi maqarrihi aw mukhalatati ma la yanfaqu anhu ghaliban. Air yang berubah warnanya karena lama nggak digunakan, lama diam, atau disebabkan karena memang tempatnya yang warnanya begitu. Misalnya tempat air yang mbaknya itu terbuat dari tanah liat, ya ketika dimasukkan air ada sedikit keruh, tidak ada masalah. Termasuk misalnya air sungai yang pas musim hujan airnya keruh, ini termasuk air yang suci. Atau ada air yang kejatuhan daun yang kering, lalu daun tersebut berada di air tersebut lama sehingga mengeluarkan warna dari daun tersebut dan berubah warna air. Ya, tidak ada masalah disebut fa innal ismal ma'al mutlaq yatanawul ulama, karena selama dia tidak tercampur dari yang najis, maka sifat mutlaknya tidak akan terpisah dari air tersebut. Adapun yang penting kita pahami dari air ini adalah bahwa 3 hal sifat air. Ya, 3 hal sifat utama air. Warna, bau, dan rasa. Ya, warna, bau, dan rasa.
berubah satu warna masih ada sifat mutlak, tetapi berubah rasa maka hilang sifat mutlak walau masih air suci. Bu, teh ini suci atau tidak? Benar. Bisa dibuat wudu? Tidak. Benar. Tadi saya baca tadi tidak. Benar, tidak. Walaupun dia suci, tidak bisa dibuat air wudu. Ya. Gak ada lagi air, Ustaz, terpaksa wudu pakai air teh. Nah, kalau gitu hati-hati diangkat semut nah. Ya, digotong semut ke bawah. Tetapi ada juga air warnanya putih, rasanya berbeda. Saya ingat dulu Aqua pernah mengeluarkan air tahun di bawah 2006 atau 2007, mengeluarkan air warnanya bening tapi rasanya stroberi. Ya, apakah Aqua atau apa tadi pernah begitu? Dan itu suci, tetapi tidak mensucikan. Nah, kita selesai dari membahas air yang mutlak, suci dan mensucikan. Yang kedua, macam air yang kedua adalah al-ma'ul musta'mal. Air yang mustakmal. Mustakmal ini asal katanya istakmala yastakmilu, artinya menggunakan, memakai. Mustakmal, terpakai. Ma'ul mustakmal artinya air yang bekas pakai. Ya, air yang bekas pakai. Air mustakmal ini adalah air bekas air wudu atau mandi, dan hukumnya suci seperti air mutlak. Ada orang ambil air wudu, tetesannya itu dikatakan air mustakmal. Ya. Ada orang mandi di kolam jebur, dikatakan air mustakmal. Suci enggak itu? Suci seperti air mutlak. Kalau dia tidak suci, enggak boleh mandi di air najis. Kolam renang suci atau tidak? Suci. Suci. Kalau tidak boleh mandi di kolam renang. Nah, ini yang penting kita pahami. Bagaimana membedakannya? 3 tadi. Warna, bau, dan rasa. Ini kuncinya. Nah, sifatnya sama dengan air mutlak. Artinya boleh digunakan untuk bersuci. Walam yujad dalil yukhrijuhu anil tahuriyatihi, dan tidak ada dalil yang menyatakan bahwasanya air mustakmal itu tidak suci. Sebagaimana hadis dari Ar-Rabi' binti Muawwidh dalam menyifati wudu Rasulullah SAW. Dia berkata, wa masaha ra'sahu bima baqiya min wudu'i fi yadayhi. Rasulullah SAW menghapus kepalanya dengan air yang sisa dari tangannya. Kan kita ambil air itu pas mau ngusap kepala, Pak. Ya. Perhatikan, kita ngusap kepala gimana? Ambil air gini atau ambil air dibuang dulu. Ya. Kalau ambil air campur di tumbak kepala, namanya mandi, Pak. Bukan wudu, mandi. Tetapi hadisnya, perhatikan. Hadis tentang wudu, basuh, usap, basuh. Ya, basuh, usap, basuh. Ini bahasa wudu begitu. Basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Ya, basuh, usap, basuh. Bagaimana basuh? Ambil air, tumpahkan ke wajah, itu namanya basuh. Kalau ambil air dibuang, namanya usap, gagal wudunya. Ya, wudunya gagal. Ambil air, tumpahkan ke wajah, ratakan air, namanya cuci, basuh. Ambil air, tumpahkan ke tangan, namanya basuh. Nggak boleh ambil air, buang, nggak benar namanya itu. Ya. Kepala
ambil air, buang, hapus kepala. Nah, Rasulullah bilang Ar-Rabi' binti Mu'awid bilang bahwasanya Rasulullah SAW berwudu, ambil air, buang airnya, lalu dihapuskan kepalanya, balik ke depan. 1, 2, Rasulullah menghapus kepalanya dengan sisa air wudu di tangannya. Sisa air ini dalam bahasa hadis ini maksudnya adalah ma'ul musta'mal. Ya, air musta'mal. Udah azannya, cepat sekali. Udah Pak ya? Oh iya, siap. Saya sembang sedikit tentang musta'mal ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah wa huwa junub. Ya, bahwa ada yang menemui atau yang bertemu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan-jalan Madinah dalam keadaan junub. Fa khanasa minhu, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melihatnya. Fadhahaba faghtasala thumma jaa faqala aina kunt. Orang tadi yang junub malu bertemu sama Rasulullah, lalu dia pergi untuk mandi sebentar. Ya enggak masalah ya. Artinya ini kalau ada orang junub mau belanja dulu enggak apa-apa. Ya, mau junub mau bersih-bersih dulu halaman enggak ada masalah. Boleh. Ya, nanti artinya di akhir mandinya enggak masalah. Setelah dia mandi, balik kepada Rasulullah SAW dan dia berkata, Rasul bersabda, kamu dari mana wahai Abu Hurairah? Nah, ini orangnya Abu Hurairah. Faqala kuntu junuban. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, maaf tadi saya junub. Fakari itu ujalisaka, aku malu berduduk dengan dalam keadaan junub. Wa ana ghairu taharah, dan aku belum bertaharah. Faqala, kemudian Rasul bersabda, subhanallah, masya Allah, innal mu'mina la yunajjis. Sungguhnya orang mukmin itu tidak akan menajiskan. Artinya dari hadis ini, kalau ada orang mandi nyemplung di bak, habis itu keluar airnya masih ada, maka air itu namanya musta'mal, tidak najis. Kecuali nyata dia pipis di tempat itu, baru dikatakan najis. Ya, ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita bahas nanti lebih lengkap pada pertemuan selanjutnya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang mau disampaikan, silakan. Ibu ada? Bapak ada? Cukup? Baik, semoga Allah bimbing kita insyaallah. Dan silakan saya pertanyaan-pertanyaan minggu depan atau Rabu depan, semoga bisa menjadi solusi untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu dirahmati Allah, menyempurnakan majelis ini. Mari sama-sama kita membaca alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.